Pada saat sholat kita bersin atau menguap, mengucapkan alhamdulillah atau a'udzubillah. Idza tata'aba ahadukum, kalau kalian menguap, falyarudda, jangan bukakan mulut lebar-lebar. Jadi kalau sedang sholat menguap, okay. Kamu menguap, kuda Nil sedang sholat. Kalau dia bersin, dia ucapkan alhamdulillah, batalkah sholatnya? Tidak. Kecuali keluar kata-kata yang bukan bahasa Arab, batal sholatnya. Bukan bahasa Arab, batal sholat. Jika pada saat saya sering masukkan, saya sering kemasukan, tapi tak bisa disembuhkan walaupun sudah diruqyah, apa langkah sebaiknya? Pertama, ruqyah. Habis dari sini pergi ke Masjid Al-Falah, rumah sehat di bawah Ustadz Saifullah, rumah sakit Zainab, rumah sakit ibu dan anak Zainab. Ingat ibu, ingat anak, ingat Zainab. Di basement bawah ada ruqyah. Tak mempan ruqyah Pak Ustadz, ruqyah diri sendiri. Sebelum tidur malam, Fatihah, Qul huwallahu 3 kali, Qul bil falaq, Qul bin nas, awal Al-Baqarah 5 ayat, ayat kursi, ujung Al-Baqarah 3 ayat. Tiup ke tapak tangan, usapkan ke wajah, ke kepala, tiupkan ke air. Baca yang 7 tadi, tiupkan ke air. Setelah itu diminum. Cara minumnya Pak Ustadz, cari daun bidara, sidir namanya, daun bidara. Ustadz Iskandar Arnel katanya ada bibit 150.000 sebatang yang masih kecil, tanam besar. Daun bidara ambil 5-7 ganjil, tumbuk pakai daun, masukkan ke air, bacakan yang tadi, Al-Fatihah 1, Qul huwallahu 3, Qul bil falaq, Qul bin nas, 5 ayat pangkal Al-Baqarah, ayat kursi, 3 ayat di ujung Al-Baqarah. Tiupkan, mandikan. Setiap mandi yang sudah dibacakan ayat itu tak boleh pakai cebok, harus habis mandi terus. Begitu kata para ulama. Kalau suaminya tahu, kalau sudah menikah, suaminya buat, bantu istrinya. Atau sebaliknya, tolong doakan adik saya Ustaz, sudah lama sakit di rumah sakit. Nanti masuk dalam yang mau kita doakan. Saya sering tinggal sholat wajib. Itulah masuk setan tuh. Kenapa tak sembahyang? Kalau jaga, ihfazillah, itu janji Nabi itu kepada Abdullah bin Abbas. Ihfazillah yahfazka. Kau jaga hukum Allah ni, Allah menjagamu. Kenapa Allah tak jaga? Salat bolong-bolong. Bagaimana membayarnya Pak Ustaz? Bisa tak dibayar Pak Ustaz? Qadha. Yang lalu-lalu, yang lama-lama tinggal dulu di qadha. Caranya Pak Ustaz, nanti habis salat zuhur qadha. Usolli fardhu zuhri 4 raka'atin qadhaan, di qadha. Yang lama-lama itu qadha. Bisa tak manusia menengok jin Pak Ustaz? Dulu sahabat Nabi ada yang menengok jin. Nampaknya jin itu pendek kecil, dipukulnya pakai tongkat. Pukul pakai tongkat. Abu Hurairah pernah menengok jin waktu dia menangkap pencuri korma di Baitul Mal. Itu dalil bahwa jin bisa ditengok. Tapi sahabat dulu kalau nengok jin itu dipukulnya, diusirnya. Orang sekarang sengaja minta kepada jin, bawa ayam hitam, pulut hitam, kain hitam ke bawah pokok rindang. Wahai jin, tunjukkanlah dirimu, aku mau menengok. Kata jin, kau ada 3 permintaan. Wani piro. Orang dulu jin itu menampakkan diri, diusirnya. Orang sekarang sengaja bawa tumbal supaya jin mau menampakkan diri. Itu bedanya. Ustaz, Salafi ada yang bilang nggak perlu mendemo Ahok dan tak boleh memburukkan pemimpin. Salafi yang mana? Tengok video Salafi Ustaz yang dari Yogyakarta, Umar Ja'far Tholib, udah di-share banyak.
Umar Ja'far Thalib itu salafi juga. Ustadz Farid Oqbah itu salafi juga. Jadi tak sama. Jangan main pukul rata semua salafi, kata dia tak perlu. Apa kata Ustadz Farid Oqbah? Apa kata Ustadz Umar Ja'far Thalib? Orang kafir itu harus dilawan. Saya videonya masih ada atau tak ada? Cek dulu. Video ini kadang penuh saya buang. Tapi kalau ada saya simpan. Nih salafi nih, Umar Ja'far Thalib. Kamil Quran. Kata beliau, "Waqtu aydiyahum ibaratun an kemungkaran. Falyughayyirhu biyadihi." Bukan falyukhbirhu ulil amri, bukan. Bukan hendaknya kau perintahkan kepada ulil amri atau falyukhbirhu kapolsek. Enggak ada. Ini salafi nih. Perintahkan ke kapolsek. Coba dengan tangan. Tangan. Ya, Fa'ilam yastati, kalau nggak bisa ya wis nggak bisa. Oh saya nggak mampu, saya nggak berani, saya kan lain mikir. Fabilisani. Ya sudah. Siapa bilang salafi mengatakan tak boleh? Tegur dengan lisan. Jelas. Nanti saya sharekan yang mau. Fa'ilam yastati, Udah Ustaz kirim Ustaz. Udah. Kau tak masuk. Rupanya paket tak ada. Yang mau ditanyakan 4 bersaudara. 1 perempuan masih hidup, 1 laki-laki meninggal. Laki-laki masih hidup, laki-laki meninggal. Saudara laki-laki nomor 2 meninggal, tak punya istri dan anak. Maka harta yang ditinggalkannya untuk siapa? 1 saudara laki-laki meninggal, tak punya istri, tak punya anak, punya harta. Oke. Yang dia tinggalkan ada adik 2 laki-laki, kakak 1 perempuan. Hartanya berapa? Hartanya ada 1 miliar. 1 miliar dibagi 5. 2, 2, 1, 5. Maka si kakak dapat 200 juta, si abang dapat 400, 400. Gitu cara membaginya. Habis. Seorang laki-laki meninggal, adik laki-laki 2, kakak 1. 1 miliar. Kakak 200 juta, adik 400, 400. Habis. Laki-laki dapat 2 kali bagian perempuan. Makanya kalau punya saudara, tak punya istri, tak punya anak, jaga dia baik-baik. Karena hartanya untuk kita. Jangan sampai setelah dia meninggal baru nangis. Aku menyesal tak menjagamu dulu saudaraku. Tak ada gunanya lagi. Sampaikah doa kita untuk anak orang lain? Orang tersebut agak terganggu batinnya karena ditinggal istrinya. Orang sangat baik tingkah lakunya. Doa sesama orang beriman sampai. Doa yang tak sampai hanya orang kafir. Doa orang NU ke Muhammadiyah sampai. Tak ada sekat-sekat ormas. Doakan saudara kita. Tengah malam paling bagus doa. Ya Allah, ini anak saudaraku sedang sakit, sembuhkan dari penyakitnya. Doa. Kertas terakhir. Apakah keturunan Nabi Muhammad masih ada sampai sekarang? Ada. Bagaimana mengeceknya? Di Jakarta ada Maktab Naqobah Alawiyin. Maktab kantor Naqobah Persatuan Alawiyin, cucu cicit Sayyidina Ali. Cek ke sana. Saya ini mancung Pak Ustaz, agak-agak macam Arab. Keturunan Nabi enggak ya? Pergi ke sana. Cek sana. Sultan Syarif Qasim, keturunan Nabi. Kok bisa Sultan Siak keturunan Nabi? Karena anak Raja Siak Tengku Embung menikah dengan keturunan Nabi, cucu cicit Sayyidina Ali. Maka mereka As-Saqab Banahsan yang datang kemarin. Kerajaan Pelalawan itu As-Saqab Banahsan, cucu cicit. Tapi tak semua yang mancung tu Arab. Pakistan mancung juga.
Jadi kalau dia bersorban besar, berjubah 2 lapis, ngaku Habib, ragu kita, tanya. Mohon maaf ya Habib, mau tanya nih, ada tak keterangan dari Naqobah Alawiyin? Ada. Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, keturunan Nabi. Syekh Abdul Halim Mahmud, itu keturunan Hasan. Raja Maroko. Bapak Ibu kalau pergi nanti ke Maroko, sholat di Masjid Hasan II, ada tiang besar, itu disebutkan dari Hasan II bin Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Raja Brunei Darussalam, itu termasuk karena anak Raja Brunei dulu perempuan, nikah dengan ulama yang datang dari Hadramaut, cucu cicitnya itulah Sultan Hasan al-Bolkiah. Makanya akrab Hasan al-Bolkiah dengan Sultan Yordan, karena Yordan itu pun keturunan Nabi. Apa beda mulia mereka dengan kita Pak Ustadz? Mereka kalau taat kepada Allah mulia, kalau tak taat ya tidak juga. Karena dalam kata Nabi, lau Fatimah binti Muhammad saraqat, kalau Fatimah anak Muhammad mencuri, akan kupotong tangannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam.